Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 18 10 12 12 217. Di sini saya ingin mempresentasikan materi listrik statis, terutama pada kapasitor. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan membahas 4 sub materi, 4 sub bahasannya, yaitu pengertian kapasitor, jenis-jenis kapasitor, fungsi kapasitor, dan rumus kapasitor. Kita ke yang pertama, yaitu pengertian kapasitor. Kapasitor atau kondensator ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan salah satu jenis kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari 2 konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat, yaitu bahan dielektrik. Tiap konduktor disebut keping dengan satuannya, yaitu farad. Langsung saja kita ke jenis-jenis kapasitor. Nah, kapasitor itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Kapasitor tetap itu apa sih? Nah, kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak dapat berubah. Nilai kapasitansi pada kapasitor tetap dan tertera pada bagian tubuh luar kapasitor. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis kapasitor tetap. Yang pertama ini adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini terbuat dari bahan keramik, di mana bentuknya terbagi 2, yaitu bulat tipis dan segi 4. Kapasitor ini ditandai dengan warna merah, hijau, dan coklat. Dan nilai kapasitansi yang dihasilkan oleh kapasitor keramik ini sangat kecil, berkisar antara 1 pikofarad sampai 0,1 mikrofarad. Kapasitor ini juga memiliki tegangan kerja yang sangat rendah. Dan penggunaan kapasitor keramik ini ditemukan pada papan rangkaian listrik utama dari komputer pribadi atau penampil kristal cair televisi. Lalu kita ke kapasitor polyester yang kapasitor ini berbentuk persegi 4, menyerupai permen. Warna yang umum adalah merah, hijau, coklat. Jenis bahan isolator yang digunakan adalah polyester dengan nilai toleransi berkisar 5-10%.
Nah, kapasitor polyester ini tidak memiliki polaritas. Dan nilai kapasitansinya sangat bervariasi. Tegangan kerjanya pun sangat rendah. Dan kapasitor polyester ini tidak dapat digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi atau rangkaian dengan arus besar. Penggunaan kapasitor polyester ini diterapkan pada rangkaian catu daya. Selanjutnya ke kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor dengan isolator listrik berupa mika. Penggunaannya pada rangkaian radio dengan nilai frekuensi tinggi. Toleransi kapasitor mika sangat rendah, tetapi tingkat stabilitas yang tinggi serta ketahanan terhadap suhu sangat baik. Kapasitor mika dapat bekerja dengan tegangan tinggi sebagai osilator, penyaring, kopling, atau decoupling. Selanjutnya itu ada kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas 2 lembar kertas timah atau perak yang panjang sebagai penghantar listrik. Lembaran timah atau perak digulung pada sebuah silinder yang disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini disebut juga dengan kapasitor pader. Bahan isolator kapasitor kertas ini ialah lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium. Kegunaan dari kapasitor kertas ini yaitu menyimpan muatan listrik dengan nilai kapasitansinya berkisar antara 300 pikofarad hingga 4 mikrofarad. Kaki-kaki pada kapasitor kertas ini tidak memiliki polaritas sehingga tidak masalah jika terbalik dalam pemasangan terminal polaritasnya pada rangkaian elektronika. Kapasitor kertas ini digunakan pada sirkuit elektronik yang memiliki arus listrik dengan tegangan tinggi. Lanjut ke kapasitor variabel. Kapasitor variabel. Apa itu kapasitor variabel? Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 jenis kapasitor variabel, yaitu kapasitor Farco dan kapasitor Timer. Kapasitas dari kapasitor variabel yaitu sebesar 500 pikofarad. Nah, pada kapasitor Farco atau variabel kondensator, di mana kapasitor ini terbuat dari bahan logam dengan ukuran yang lebih besar dan biasanya dimanfaatkan untuk memilih gelombang frekuensi di dalam radio yang dikaitkan dengan spool antena dan spool osilator. Kapasitor Farco ini memiliki kapasitas maksimum sekitar 100 pikofarad hingga 500 pikofarad. Selanjutnya yaitu kapasitor trimmer. Pada umumnya kapasitor ini dipasang secara paralel.
dan berfungsi sebagai pengatur pemilihan gelombang frekuensi dengan kapasitasnya di bawah 100 picofarad. Mohon maaf sebelumnya, pada kapasitor elektronik ini merupakan kapasitor tetap. Jadi kapasitor elektrolit itu mempunyai dua jenis kapasitor polar, yaitu jenis kapasitor polar atau dua buah kutub pada kaki-kakinya. Kaki yang panjang yaitu kutub positif dan kaki yang pendek itu kutub negatif. Pemasangan kapasitor elektrolit ini tidak boleh terbalik. Kenapa? Karena khususnya buat rangkaian arus DC, karena DC itu arusnya searah. Tapi buat arus AC atau yang bolak-balik itu tidak jadi masalah. Kapasitor elektrolit ini tidak boleh terkena panas berlebih. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada cairan elektrolit yang apabila mendapat panas berlebih bisa mendidih dan menyebabkan kapasitor itu menjadi rusak. Kapasitor ini memiliki kapasitas yang cukup besar dengan kapasitas kecilnya yaitu 0,1 mikrofarad dan paling besarnya yang umum yaitu 47.000 mikrofarad. Lanjut ke fungsi kapasitor. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi kapasitor. Yang pertama yaitu sebagai penyaring atau filter, yang kedua untuk penghubung atau kopling, yang ketiga untuk pembangkit frekuensi pada antena, yang keempat mencegah adanya loncatan listrik yang terjadi pada kumparan sehingga dapat menyebabkan terputusnya arus listrik. Yang kelima sebagai tempat penyimpanan tenaga listrik sementara, dan yang keenam sebagai konduktor di dalam arus AC atau alternating current. Yang terakhir yaitu ada rumus kapasitor, dengan Q disimbolkan sebagai muatan dengan satuan muatan sama dengan C yaitu kapasitas dikali dengan V yaitu tegangan. Dengan satuan Q besar, muatnya satuannya coulomb, dan C itu satuannya farad, dan V itu satuannya volt. Sekian dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.